Halo semua, perkenalkan nama saya Johannes Sergia Marpaung, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Oke, kita masuk pertama ke pengertian Big Data, yang dimana Big Data merupakan data yang melebihi kapasitas pemrosesan sistem basis data, karena data terlalu besar sehingga bergerak terlalu cepat atau tidak sesuai dengan arsitektur basis data yang ada. Maka, untuk mendapatkan nilai dari data ini harus menggunakan cara alternatif untuk mengelolanya. Nah, di samping itu ada definisi Big Data dari berbagai sumber. Misalnya, Big Data adalah aset informasi dengan volume kecepatan tinggi dan variasi yang memerlukan bentuk pemrosesan data baru untuk dapat meningkatkan pengambilan keputusan, penemuan informasi mendalam, dan proses optimisasi oleh Gartner. Kemudian ada fungsi Big Data. Di sini fungsi Big Data yang pertama adalah menemukan penyebab kegagalan atau masalah secara real time. Kemudian yang kedua, mendeteksi adanya anomali data atau penyimpanan proses bisnis. Dan yang ketiga ini mengurangi biaya waktu dan meningkatkannya kinerja aplikasi. Kemudian di sini ada manfaat Big Data. Nah, manfaat Big Data pada teknologi informasi yaitu yang pertama adalah penggunaan perangkat mobile. Seperti aplikasi GPS yang dimana menggunakan Big Data, kemudian penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah menganalisis foto, video, dan teks dengan menggunakan Big Data. Kemudian ada perangkat cerdas seperti smart device, kulkas, mesin cuci, AC, dan mobil. Itu juga menggunakan Big Data. Nah, Big Data juga terhubung dengan IoT, yang dimana misalnya aplikasi streaming seperti Spotify, Net, itu juga menggunakan. Kemudian, manfaat Big Data pada bisnis apa? Jadi, manfaat Big Data pada bisnis yang pertama adalah meningkatkan sistem operasional bisnis. Kemudian yang kedua adalah Customer Relation Management. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pengamanan bisnis tersebut. Kemudian di sini ada tools. Jadi, sebenarnya tools yang digunakan untuk Big Data itu ada 3. Yang pertama ada Statistical Analysis dan Data Mining. Kemudian ada tools untuk analitik, framework, dan NoSQL. Dan yang ketiga ada tools untuk visual analitik. Nah, kemudian ada tantangan yang terdapat di Big Data, yaitu yang pertama tantangan terkait kualitas data atau veracity, yang dimana inkonsistensi dan redundansi. Yang kedua, data usang dan tidak relevan. Yang ketiga, data hilang atau rusak. Yang keempat, ketidakakuratan input manusia. Dan yang kelima, kurangnya standarisasi data. Kemudian adanya tantangan infrastruktur dan teknologi, yaitu biaya akuisisi dan pemeliharaan yang tinggi, keterbatasan bandwidth jaringan, integrasi dengan sistem warisan atau legacy system, kompleksitas arsitektur, dan adopsi teknologi baru. Yang ketiga, tantangan keamanan, privasi, dan kepatuhan. Yang pertama, penyimpanan dan transmisi aman. Yang kedua, manajemen identitas dan akses atau EAM. Yang ketiga, adanya ancaman cyber yang berkembang. Yang keempat, de-anonymization risk. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi global dan lokal. Yang keempat, adanya tantangan sumber daya manusia dan organisasi, yaitu kesulitan dalam perekrutan dan retensi talenta, kesenjangan keterampilan atau skill gap, kultur organisasi,
definisi peran yang belum jelas, dan manajemen ekspektasi. Nah, yang kelima ini adanya tantangan analisis dan wawasan, yaitu memilih alat analisis yang tepat, interpretasi hasil yang kompleks, validasi model, pencegahan bias dalam data, dan storytelling dengan data. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.